Di sebuah padang rumput, ada seorang anak laki-laki memberikan liontin kepada ibunya. Sang ibu menerimanya dengan senang hati dan berkata bahwa dia akan mengenakan benda itu selamanya. Mereka kemudian menari bahagia sambil bergandengan tangan. Kemudian, sang anak memejamkan mata. Ketika dia kembali membuka matanya, ibu dan adiknya tidak ada di situ. Dia berkeliling, mencari ibunya, memanggil-manggil, tapi tidak ada jawaban. Sesampainya di sebuah tepi sungai, dia melihat sang ibu sedang menenggelamkan adiknya di sungai itu. Dia berhenti terdiam, bertatapan dengan ibunya yang masih menahan sang adik di dalam air. Anak ini kemudian berlari diikuti oleh ibunya yang tiba-tiba mengejar dirinya. Adegan ini merupakan prolog dari film horor berjudul The Curse of La Llorona tahun 2019. Adegan film tadi sebenarnya diambil dari urban legend masyarakat Meksiko, sosok hantu wanita berambut panjang dengan gaun putih bernama La Llorona. Kisah ini jadi urban legend yang berasal dari Meksiko, tapi terkenal juga di antara orang-orang Hispanik atau masyarakat Amerika Latin yang berhubungan dengan bangsa Spanyol atau orang-orang yang berbahasa Spanyol. Kalau kalian bertanya soal La Llorona ke orang-orang di Texas, Arizona, California, Guatemala, Venezuela, dan terutama ke orang-orang Meksiko, mereka bakal langsung tahu dan menceritakannya dengan suasana mencekam. Meskipun mungkin di setiap wilayah ada sedikit perbedaan versi soal kisah hantu ini, tapi mereka akan bersumpah kalau ceritanya terjadi persis di tempat mereka masing-masing. Sejak kapan urban legend ini muncul juga masih abu-abu. Belum diketahui kapan kejadian aslinya tuh mulai menyebar. Tapi ada spekulasi kalau kisah ini tuh muncul pada era penjajahan awal bangsa Spanyol ke benua Amerika. Ada teori yang mengatakan kalau cerita ini berasal dari kisah-kisah pra-Hispanik. Terus sedikit disambungin dengan cerita-cerita mitologi Aztec. Tapi banyak juga yang percaya kalau kisah sang wanita yang nantinya menjelma menjadi hantu gentayangan ini benar-benar terjadi di masa lampau. La Llorona sendiri artinya The Crying Woman dalam bahasa Inggris atau sang wanita menangis. Ini karena konon katanya ketika sosok hantu ini muncul, penampakannya akan diiringi dengan suara wanita menangis. Ketika suara tangisannya keras seperti berada dekat dengan kita, maka sebenarnya sosok ini sedang berada jauh dari diri kita. Sebaliknya ketika suaranya kecil seperti berasal dari kejauhan, maka sebenarnya sosok ini sedang berada dekat di sekitar kita. Pada zaman dulu kala, di sebuah kota yang sangat kecil, hiduplah seorang gadis yang sangat cantik bernama Maria. Maria sendiri ngerasa kalau dirinya lah yang paling cantik di situ. Karena dia ngerasa paling cantik, dia angkuh. Dia merasa lebih baik dari siapapun. Dia juga nganggap kalau dirinya berhak atas apapun yang terbaik. Dia ini berasal dari keluarga peternak biasa, keluarga pekerja keras, berkecukupan, nggak super kaya, tapi juga nggak berkekurangan. Mereka tinggal di rumah yang layak. Maria sebenarnya selalu pakai pakaian cantik, tapi dia nggak ngerasa puas. Dia ngerasa berhak untuk mendapatkan yang lebih dari itu. Pas dia masih muda, dia ngerasa kalau tidak ada satupun laki-laki di kota itu atau di wilayah-wilayah sekitarnya yang cukup layak untuk meminang dirinya. Beberapa kali ketika Maria lagi jalan-jalan sore sama neneknya, dia bakal bilang hal ini. Artinya, Nek, nanti kalau aku menikah, aku harus menikah dengan pria yang paling tampan dan kaya di dunia. Neneknya pun cuma bisa menganggukkan kepala menanggapi celotehan Maria itu. Tapi Maria akan tetap terus mengoceh. Rambutnya harus hitam mengkilap seperti burung gagak di pohon itu. Ketika pria itu bergerak, gerakannya akan sekuat dan seindah kuda jantan kakek di padang. Neneknya sering ngomong gini, Maria, kita bisa melihat wajah orang, tapi tidak tahu apa isi hatinya. Kalau kamu akan menikah nanti, pastikan dia pria yang baik hatinya. Tapi Maria nggak suka denger nasihat neneknya. Dia bakal VO nih dalam hati. Hah, dasar orang tua. Pola pikir nenek itu kuno, kampungan, nggak tahu apa-apa. Suatu ketika, ada seorang pendatang singgah di kota itu. Seorang pria kaya yang tampan dan gagah. Kayak yang diidam-idamkan Maria selama ini. Dia adalah seorang koboi terkenal. Dia bisa mengendarai apapun. Bahkan jika dia mengendarai seekor kuda, ternyata kudanya sudah terlatih cakap dan baik, dia akan memberikan kuda itu untuk orang lain. Lalu dia akan mencari kuda liar dan menjinakkannya sendiri. Ya biar dia ngerasa maco gitu.
Pria ini membuat semua gadis di kota itu tuh langsung jatuh cinta. Dia pintar main gitar, dia juga bisa nyanyi, suaranya merdu. Maria pun mikir, wah dia nih pria yang kutunggu-tunggu selama ini. Tapi tetap ya, dia tetap angkuh. Suatu ketika pria itu terpukau dengan kecantikan Maria. Tapi ketika pria itu lewat dan nyapa Maria, Maria tetap buang muka gitu. Pria itu juga datang ke rumah Maria, main gitar sambil nyanyi. Tapi Maria nggak nemuin dia, bahkan nggak ngintip dari jendela sedikit pun. Tapi sang pria koboi memantapkan dirinya. Aku pasti bisa mendapatkan hatinya dan akan menikahi Maria. Usaha demi usaha diberikan pria ini buat ngedapetin hati Maria. Sampai akhirnya Maria mau nerima dan nikah sama pria itu. Sesaat sebelum menikah, orang tua Maria bilang, jangan menikah dengan pria itu, dia tidak akan menjadi suami yang baik untukmu. Tapi tentu aja Maria yang angkuh gak dengerin kata-kata orang tuanya, karena pria inilah yang memang pria impiannya. Dia tetap nikah kan. Untuk beberapa saat mereka hidup bahagia, mereka dikaruniai 2 orang anak. Tapi kebahagiaan itu gak berlangsung lama. Sang suami mulai ngerasa bosan dan balik ke jalan hidup liarnya. Dia mulai pergi ninggalin kota, pergi berbulan-bulan. Ketika pulang, dia bakal bilang ke Maria, aku pulang bukan untuk melihatmu, aku cuma ingin melihat anak-anak kita. Dia bakal duduk main bareng anak-anak mereka sebentar, terus pergi ke bar, minum-minum, judi sama teman-temannya, dan ngerayu wanita sepanjang malam. Habis itu ya dia ninggalin Maria, dia berselingkuh dan nikah lagi sama seorang gadis yang kaya. Pastinya Maria sakit hati sama tindakan suaminya itu. Dia jealous sama kedua anaknya karena sang suami cuma peduli sama anak-anaknya. Suatu sore, Maria berdiri di depan rumah sama kedua anaknya. Dia nunggu sang suami yang datang dari kejauhan. Sang suami mengendarai sebuah kereta kuda yang mewah, tapi ternyata dia bawa seorang wanita kaya. Wanita itu terlihat elegan. Sang suami terus turun dari keretanya, kemudian dia berbicara sebentar sama kedua anaknya, tapi dia nggak melirik sedikit pun ke Maria. Dia langsung pergi gitu aja. Di titik ini Maria tuh patah hati banget. Dia marah, dia cemburu. Semuanya ini dilampiasin ke anak-anaknya. Maria pun menyeret kedua anaknya ke tepi sungai lalu menenggelamkan mereka. Setelah beberapa saat Maria melempar kedua anaknya ke tengah sungai. Anak-anak itu kemudian hilang, hanyut terbawa arus sungai. Setelah anak-anaknya ini udah hilang, Maria sadar sama kesalahannya. Dia nyesel banget sama perbuatannya, dia lari ke tengah sungai, ngulurin tangannya. Sambil berharap kalau kedua anaknya yang sebenarnya udah pada hilang, bisa tiba-tiba muncul dan megang tangannya. Maria terus maju ke tengah sungai, terdorong rasa bersalah dan juga amarah yang memenuhi hatinya. Pada akhirnya Maria terpeleset jatuh ke tengah sungai yang dalam dan berarus deras. Dia pun tenggelam, kepalanya membentur batu-batu di dalam sungai. Dia pun meninggal dunia. Keesokan harinya warga kota menyadari hilangnya mereka. Gotong royong nih nyari Maria dan anak-anaknya. Sampai seorang warga nemuin jasad Maria di tepi sungai. Tapi dia nggak nemuin jasad kedua anaknya. Maria pun dimakamkan. Mereka memakaikan Maria dengan gaun putih panjang yang indah seperti pengantin karena mereka tahu kalau Maria menyukai baju-baju cantik. Tapi arwah Maria tidak bisa tenang. Dia tidak diterima di akhirat. Arwah Maria dikutuk untuk terus gentayangan di bumi dan tidak bisa beristirahat. Malam pertama setelah dimakamkan, sosok Maria terlihat berjalan menyusuri sungai. Dia masih mengenakan gaun putih panjang dari prosesi pemakaman. Dia terlihat berjalan menembus pepohonan. Mereka juga mendengar suara tangisan Maria, menangis dan terus menangis sepanjang malam. Kadang-kadang para warga berusaha menganggap kalau itu cuma suara angin. Tapi kalau didengar lagi dengan seksama, mereka bahkan bisa menangkap kata-kata dari tangisan itu. Di mana anak-anakku? Sosok Maria mulai sering terlihat. Hantunya gentayangan dari pinggiran sungai sampai ke pegunungan. Di gorong-gorong, kanal, dan parit. Malam demi malam, sosok Maria semakin sering dilihat banyak orang, beserta suara tangisannya yang menyeramkan. Orang-orang juga mengaku kalau mereka mengalami kejadian sial setelah melihat atau mendengar tangisan hantu Maria, seperti sakit, kecelakaan, dan sebagainya. Ada juga kasus hilangnya anak-anak tanpa jejak. Orang-orang menganggap kalau anak-anak ini diculik oleh hantu Maria pada malam hari, karena Maria mengira kalau mereka adalah anaknya.
Waktu demi waktu, nama Maria semakin hilang dalam cerita ini. Mereka lebih mengenalnya dengan La Llorona atau The Crying Women, The Weeping Women, sang wanita menangis. Orang-orang mulai menggunakan cerita ini ke anak-anak buat menakut-nakuti mereka supaya tidak nakal. Nantinya akan diceritain ke anak-anaknya lagi dan seterusnya, sehingga jadi cerita turun-temurun dari mulut ke mulut. Ketika hari mulai gelap, kalian harus masuk ke rumah, karena La Llorona bisa saja datang mencari anak-anak. Kalau La Llorona melihat kalian, dia nggak akan tahu kalian itu anaknya atau bukan. Jadi dia akan ambil dan bawa pergi kalian. Kalian nggak akan bisa pulang lagi. Cerita soal nasib wanita cantik bernama Maria menjadi La Llorona bisa sedikit beda di setiap wilayah, tapi intinya tetap sama. Seorang wanita cantik yang menikah dengan pria kaya, terus pria itu berselingkuh sehingga sang wanita melampiaskan kemarahan ke anak-anaknya. Kemudian wanita itu menenggelamkan anak-anaknya ke sungai. Pada akhirnya sang wanita menyesal lalu ikut hanyut tenggelam ke dalam sungai. Arwahnya tidak diterima di akhirat, tidak bisa beristirahat sehingga gentayangan di bumi. Jadilah sosok La Llorona. Dalam versi yang paling populer, penampakan La Llorona sering digambarkan sebagai hantu wanita yang mengenakan gaun putih panjang, mengenakan penutup kepala atau surai berwarna putih. Rambutnya panjang berwarna hitam menutupi sebagian besar mukanya, dan matanya mengeluarkan darah. Ada juga orang-orang yang menggambarkan kalau sosok La Llorona berwujud perempuan muda yang cantik, berambut panjang, mengenakan pakaian yang seluruhnya berwarna putih, dan terkadang terlihat membawa tulang belulang anak kecil menempel di punggungnya. La Llorona juga mengeluarkan suara isak tangis, terkadang diselingi kata-kata seperti sedang mencari anaknya. Suara tangisan ini menjadi pertanda kalau La Llorona sedang berada di sekitar kita. Orang-orang percaya pertemuan dengan La Llorona ini harus dihindari demi apapun. Dikatakan kalau siapapun yang mendengar suara tangisnya akan mengalami nasib sial dan bahkan kematian. Siapapun yang tidak berbalik arah ketika mendengar suara tangisan La Llorona akan menjadi sasarannya. La Llorona nggak bisa diusir, kita hanya bisa kabur sebelum diincar atau lari sampai dia nggak ngejar lagi. Kalaupun lolos, pertemuan itu seringkali tetap akan menghasilkan nasib sial. Beberapa cerita nyebutin kalau La Llorona nggak pilih-pilih korbannya. Dia nggak kenal ampun, dia bisa bunuh pria, wanita, bahkan anak-anak. Tapi seringkali diceritain suka nyari anak-anak. Anak-anak ini kemudian diculik terus ditenggelamin ke sungai. Ketika La Llorona sadar kalau ini bukan anaknya. Pokoknya dia tuh nggak bisa bedain anak-anak yang ditemuin sama anaknya atau bukan gitu. Ada juga yang nyebutin kalau La Llorona ini suka goda pria yang lagi sendirian. Biasanya pria yang sedang mabuk dan jalan sendirian. Dia akan berwujud seperti wanita cantik dan setelah tergoda, dia berubah jadi sosok menyeramkan kemudian membunuh pria itu sebagai bentuk pembalasan kepada suaminya. Kisah ini mungkin mirip kayak wewe gombel di Jawa yang ditakuti orang dewasa, para pria supaya nggak mabuk-mabukan sampai larut malam dan ngelupain keluarganya di rumah. Juga buat anak-anak supaya kalau maghrib tuh nggak keliaran di luar rumah gitu. Kita di Indonesia juga punya folklore soal hantu Pontianak atau yang lebih kita kenal dengan kuntilanak. Ternyata cerita tentang kuntilanak ini sama kayak La Llorona, punya kemiripan gitu. Pertama dari kisahnya, sama-sama diceritain dalam sudut pandang dominasi laki-laki. Keduanya punya anak, hidup tersiksa, kemudian mengalami kematian yang tragis. Setelah kematian itu, keduanya jadi arwah wanita yang gentayangan dan sering diceritain menculik korban. Yang kedua dari wujudnya, sama-sama digambarin sebagai hantu wanita berambut panjang menyeramkan dan pakai pakaian putih. Mitos soal suaranya yang jadi pertanda keberadaannya pun mirip ya. Kalau keras berarti jauh, kalau pelan berarti dekat. Bedanya kalau La Llorona sesuai nama dan ceritanya terdengar seperti tangisan, kalau kuntilanak seringkali diceritakan mengeluarkan suara tawa yang nyaring dan menyeramkan. Cerita-cerita masyarakat yang ngaku pernah melihat penampilan kedua ini tuh mirip terutama dari wujudnya dan suaranya. Banyak pihak yang nyoba nyari tahu hubungan kisah antara La Llorona di Meksiko dengan kuntilanak di Asia Tenggara. Tapi sampai saat ini belum terpecahkan kenapa dua cerita tentang makhluk ini tuh bisa begitu mirip padahal ada di lokasi yang terpisah jauh. Kisah La Llorona sendiri dianggap sebagai cerita legenda atau mitos di masyarakat. Banyak yang percaya kalau cerita Maria dan kematian yang tragis sampai jadi La Llorona itu emang benar-benar terjadi.
Tapi nggak seperti banyak cerita legenda atau mitos, banyak orang yang mengaku pernah mengalami fenomena supranatural yang terkait sama La Llorona. Banyak juga yang mengaku kalau mereka tuh benar-benar ketemu atau ngelihat sosok La Llorona. Dari sekian banyak cerita kesaksian soal fenomena gaib La Llorona, aku mau kasih 3 contoh kasus fenomenanya. 3 kasus fenomena gaib ini terjadi di Meksiko dan masing-masing berasal dari orang yang berbeda, dari kota yang berbeda. Tepatnya di Mexico City, Guanajuato, dan Jaracuaro. Mexico City. Suatu ketika, sebuah keluarga yang terdiri dari 9 orang mulai dihantui oleh bayangan-bayangan aneh. Penampakan bayangan-bayangan ini terjadi selama beberapa minggu. Pada penampakan pertama, mereka melihat sekelibat bayangan La Llorona berada di dalam kamar anaknya yang masih balita. Bayangan ini membentuk sosok wanita samar-samar terlihat seperti mengenakan pakaian putih dan rambut yang menutupi kepala. Penampakan ini juga disertai dengan suara lirih tangisan yang kecil. Bayangan ini kemudian semakin sering terlihat dan selalu berada di kamar anak itu. Mereka lalu memanggil pastor untuk memberkati rumah itu, tapi bukannya hantu ini menghilang, keberadaannya justru menjadi semakin terlihat. Lama-kelamaan, La Llorona mulai sekali menampakkan wujudnya secara fisik, bukan lagi bayangan. Terlihat sosok wanita berbaju putih, berambut panjang, dan suara tangisannya. Hantu ini juga mulai bisa menggerakkan kursi ataupun pintu. Mereka kemudian memasang kamera bayi kecil di kamar itu. Suatu ketika kamera itu merekam sebuah fenomena aneh. Selimut anaknya bergerak pelan dengan sendirinya seperti sedang ditarik keluar. Setelah rekaman itu, orang tua ini segera membawa anak itu ke rumah sakit untuk memastikan apakah anak mereka baik-baik saja. Dokter yang memeriksanya kaget karena menemukan kalau ternyata anak ini memiliki penyakit yang berat dan hampir sekarat. Penyakit ini akan fatal apabila telat sedikit lagi untuk ditangani. Anak itu kemudian dirawat secara intensif sampai akhirnya bisa sehat kembali. Manifestasi hantu La Llorona lalu menghilang seketika dari rumah mereka setelah mereka membawa anak itu ke rumah sakit untuk dirawat. Guanajuato. Pada suatu hari, ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak pertama yang udah ABG, dan 2 adiknya yang masih kecil. Suatu malam, ayah, ibu, dan kakak remaja itu ngelihat penampakan sekelibat bayangan hantu berada dekat dengan 2 adik kecilnya. Tapi kedua anak itu nggak bisa ngelihat sosok bayangan yang dimaksud. Semakin hari, penampakan bayangan itu mulai sering muncul di sekitar kedua anak itu. Setelah beberapa kali terlihat penampakan bayangan, suara tangisan mulai sering kali terdengar pada waktu malam. Meskipun begitu, kedua anak kecil ini masih ngerasa kalau mereka tidak melihat penampakan itu dan juga nggak bisa ngedengar suara tangisan yang dimaksud. Semakin hari, suara tangisan ini jadi semakin sering muncul. Orang tua ini kemudian meminta saudara-saudaranya yang lain untuk datang, nemenin, dan bantu mereka ke rumah ini. Saudara-saudaranya yang datang juga ternyata bisa mendengar suara tangisan yang dimaksud. Karena kebingungan, salah seorang saudara dari orang tua itu menyarankan untuk membawa kedua anak ini untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Orang tuanya nurut aja dan ngizinin kedua anaknya yang masih kecil untuk tinggal di rumah saudara itu sementara waktu. Ketika kedua anak ini pergi, manifestasi La Llorona berangsur-angsur menghilang dari rumah mereka. Meskipun udah hilang, kedua anak ini tetap tinggal di rumah saudara itu selama beberapa bulan. Pada hari di mana orang tua ini menjemput anaknya buat dibawa pulang, terlihat banyak polisi datang mengepung rumah saudaranya itu. Mereka menangkap sepupu dari anak-anak itu dengan tuduhan atas tindak kekerasan anak. Laporan ini datang dari tetangga sekitar rumah mereka. Ternyata selama tinggal di rumah itu, sepupu mereka saling menyiksa dan melakukan tindak kekerasan kepada kedua anak ini. Jaracuaro. Di Jaracuaro ada kisah dari seorang ibu dengan 1 anaknya. Mereka mutusin buat tinggal di rumah adik dan keluarganya untuk sementara waktu sebelum bisa mencari tempat tinggal. Rumah ini punya 2 bagian. Terdapat ruangan dari rumah tua di bagian belakang, sementara adik dan keluarganya menempati rumah baru yang ada di bagian depan. Ibu dan anak ini nempatin ruangan belakang dari rumah ini. Beberapa hari setelah ibu dan anak ini tinggal, beberapa orang di rumah itu mulai sering dengar suara-suara aneh pada waktu malam. Sering terdengar suara langkah kaki, suara laci dan pintu yang buka tutup, suara lirih tangisan perempuan yang terdengar sambil bergumam. Pada beberapa waktu, baik itu siang hari atau malam hari, tangisan beserta gumaman ini diiringi dengan penampakan wujud La Llorona yang muncul sekelibat di ruangan belakang. Keluarga ini lalu manggil pastor untuk melakukan pengusiran setan, tapi penampakan ini tidak hilang. Suatu malam, sang ibu terbangun dari tidurnya. Dia ngelihat anaknya lagi berbicara dengan sesosok bayangan berbentuk wanita di pinggir kasur anak itu. Penampakan bayangan ini terbentuk seperti hantu La Llorona yang pasti udah beberapa kali didengar sama sang ibu. Ibu ini syok dan sangat ketakutan. Dia terdiam kaku melihat pemandangan itu. Ketika anak itu melihat ibunya yang terdiam ketakutan, dia berkata,
pada ibunya kalau wanita yang baik ini menyuruh ibunya untuk tidur di kamar depan aja, jangan di belakang sini. Sang ibu yang masih ketakutan lalu memberanikan diri untuk mengambil anaknya, lalu buru-buru pergi ke ruang tamu di bagian depan. Karena si ibu tidak tahu lagi harus tinggal di mana, kalau tidak di rumah adiknya ini, dia mutusin untuk tidur di ruang tamu bersama anaknya. Penampakan dan suara masih sering didengar di area belakang, tempat di mana tadinya si ibu dan anaknya itu tidur. 2 hari setelah kejadian itu, di malam hari, terdengar suara petir yang sangat keras di belakang rumah itu. Semua orang yang ada di rumah itu terbangun dari tidurnya. Mereka kemudian pergi ke bagian belakang rumah untuk memeriksa suara keras itu. Pemandangan yang mereka lihat adalah tembok dan atap ruang belakang yang sudah rubuh. Sebuah lingkaran hitam membentuk seperti lubang terlihat di tanah, seperti bekas sambaran petir. Ruangan itu hancur setelah disambar petir yang kemungkinan sangat besar. Setelah kejadian itu, penampakan hantu La Llorona menghilang dan tidak lagi muncul dari rumah mereka. Sebenarnya kalau kalian cari di internet masih banyak banget cerita-cerita orang yang ngaku pernah ketemu sama La Llorona. Hampir semuanya tuh bahkan ngaku kalau mereka mengalami nasib sial setelah mengalami pertemuan dengan La Llorona. Banyak ahli spiritual pun ngaku kalau mereka tuh nggak mau berurusan sama La Llorona. Mereka juga belum mengetahui gimana membuat arwah La Llorona tenang. Kebanyakan dari cerita pertemuan dengan fenomena La Llorona berkaitan dengan keberadaan anak-anak yang masih kecil. Meskipun begitu, biasanya hantu La Llorona tidak cuma mengganggu anak-anak tapi juga orang dewasa, biasanya orang tuanya atau keluarga-keluarganya. Kalian sendiri gimana? Apakah skeptis dengan penampakan-penampakan La Llorona tadi atau percaya kalau emang masih gentayangan sampai saat ini? Atau kalian yang pernah jalan-jalan ke Meksiko pernah ngalamin sendiri ketemu sama hantu La Llorona? Alright, that's all about La Llorona yang udah di request lama banget. Akhirnya dibuatin karena I'm a coward. Aku takut. Dilanjutkan juga ya segmen horor ini. Kita coba dulu berapa kali. Kalau misalnya masih kuat, lanjutin. Kalau udah nggak kuat, ya udahan. Oke, kalau seperti biasa, kalau misalnya mau request, mau sharing pengalamannya, mau diskusi, komen aja di kolom komentar. Mau koreksi, ada yang salah mungkin, atau mau nambahin, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye! Maria, kita bisa ngeliat wajah orang. Kenceng banget sih! Sebel. Kenceng banget! Aku mau kasih 3 contoh kasus fenomena, Mak. Jara Chuaro, bacanya gimana ya?